Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan ngebahas alur drama Korea berjudul Tale of the Nine Tails episode 8. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Yeon melari sekencang-kencangnya ke rumah untuk menemui Jia. Jia ngeliat Aum dan Yeon di masa lalu yang bersama hidup senang, menikmati keindahan gunung dari atas pohon di bawah payung merah. Yeon berjanji kalau perasaannya pada Aum gak akan berubah. Aum balik ke rumahnya dan dua pelayannya sudah menunggunya dengan khawatir. Raja yang adalah ayah Aum memanggilnya ke istana. Aum dijemput pelayan Imugi, yaitu prestir yang di kehidupan lampaunya. Aum bertemu dengan ayahnya. Aum sangat menyesalkan ayahnya yang demikian. Aum tahu kalau itu bukan ayahnya, tapi roh jahat Imugi yang ada di dalam ayahnya. Hanya Aum yang dapat melihat hal itu. Aum mencoba memanah ayahnya, tapi gak mau, karena itu tetap ayahnya. Ternyata ayahnya mengusir Aum dari istana untuk melindungi Aum. Harusnya Aum sudah dikorbankan, tapi ayahnya yang menggantikannya. Imugi ini minta supaya Aum ngebawa Yeon padanya sebagai ganti ayahnya. Tapi Yeon gak bisa meninggalkan gunung, jadi Aum milih kalau dia akan mengantarkan Imugi ke Yeon melalui tubuhnya. Di mana Yeon mengatakan kalau dia menjadikan Aum sebagai umpan untuk mendapatkan Imugi. Imugi mencoba melawan. Aum minta tolong jangan bunuh aku, tapi tiba-tiba Yeon dengan mata rubah dan cakarnya membunuh Aum. Jia menangis dan merasa sesak, lalu menceritakan hal itu pada Yeon yang udah datang. Jia bilang kalau dia dimanfaatkan oleh Yeon untuk menemukan Imugi lalu membunuh Aum. Yeon membenarkan kalau dia membunuh Aum dengan tangannya sendiri. Seperti itulah dirinya, mengorbankan seorang demi menyelamatkan banyak orang. Jia sangat kesal, lalu Yeon pun pergi. Sebenarnya Yeon melakukan itu untuk melindungi Jia. Jia sangat sedih dan menangis. Rang datang ke restoran rubah, yang di sana udah ada Yeon. Rang sangat senang mengira apa yang dilakukannya berhasil. Yeon bercerita kalau terlahir kembali dia ingin jadi manusia. Lalu bertanya di mana Imugi. Rang gak kasih tahu lah. Lalu Yeon menantang Rang main Go. Rang sombong kalau dia akan menang karena selama ini gak pernah kalah dari Yeon. Lalu mereka pun bermain. Dulu saat masih jadi roh gunung, Yeon dan Rang sering main Go. Dulu Rang sangat manis. Yeon selalu mengalah pada Rang, sehingga Rang kecil selalu menang. Tapi Rang gak sadar akan hal itu. Bahkan untuk menerbangkan layang-layang pun Yeon ngebantu diam-diam dengan menghembuskan angin. Yeon selalu ada untuk Rang tanpa Rang sadari. Tapi kali ini Yeon gak mau mengalah agar Rang menyadari hal itu. Sebelum pergi, Yeon minta maaf karena telah menyelamatkan Rang saat ditelantarkan ibu kandungnya. Dengan begitu mereka gak akan pernah menjadi saudara. Lalu Yeon pergi. Rang sangat sedih dan mengingat kejadian saat Rang diserang zombie di hutan, dan datang Yeon yang menyelamatkannya. Yeon mengalahkan dua zombie dan penasaran soal saudara tirinya. Lalu Rang kecil pun mengikuti Yeon dan memilih menjadi rubah. Rang menangis mengingat itu. Yeon menatapi rumah Jia dari luar, sementara Jia menatap seikat daun yang diberi Yeon. Mereka senang. Mereka sama-sama hanyut dalam kesedihan mereka. Pagi harinya di lobi kantor, Jia nggak ngeliat Yeon di sana. Jia sedih lalu masuk ke dalam. Ternyata di sana di balik tembok ada si Yeon. Si presdir kesakitan lalu menghirup bunga ceplukan itu dan jadi sehat lagi. Ternyata itu yang ngebuat dia berumur panjang. Rang yang ada di sana menolak tawaran si presdir untuk menghirup bunga itu. Rang ingin bertemu Imugi dan kesal saat si presdir mengoloknya. Imugi yang udah ada di sana senang bertemu Rang. Rang kaget karena Imugi ini udah dewasa. Imugi ini memancing Rang, mengatakan jiwa Rang sedang tersiksa karena kakaknya. Rang ingin membunuh Jia agar Yeon tersakiti. Tapi Imugi bilang gak bisa karena Jia dilahirkan untuk menjadi istrinya. Shinjo yang menemui Yuri bertanya soal nama anjing yang dibawa Yuri dan mengatakan kalau Yuri adalah ibu anjing itu. Yuri senang lalu bilang beri saja dia nama Anastasia. Ternyata Shinjo menyukai Yuri dan merasa Yuri adalah anak yang baik, tapi kelihatan jahat dari luar saja. Lalu menipu Yuri dan menciumnya.
Di kantornya, Jia dan teman-temannya merayakan kenaikan jabatan bosnya jadi kepala departemen. Lalu, Jia menyadari kedua temannya ini adalah pelayannya di masa lalu. Sementara itu, Yeon di luar gedung kerja Jia didatangi Shinju yang membawa makanan. Shinju menipu Yeon dan memasukkan makanan itu ke mulut Yeon karena Yeon gak mau makan. Lalu Yeon minta Shinju untuk mengawasi Jia. Rang bertemu lagi dengan anak ini. Anak ini kecil-kecil tapi banyak cakap dan cita-citanya ingin menjadi seperti Rang. Anak ini terus ngikutin Rang. Imugi ingin menguji Yeon apakah Rang adalah kelemahannya yang lain atau bukan. Lalu mereka pun kedatangan tamu. Di restoran Robah, rekan-rekan Jia makan siang bersama, dan si pemilik kedatangan tamu tak diundang. Tampaknya si pemilik gak suka ngeliat tamu perempuan ini. Ternyata perempuan ini yang membunuh suami si pemilik restoran. Si wanita ini dapat mengetahui ketakutan orang lain dengan memegang tangan orang itu. Si pemilik pun mengusir wanita ini. Yeon mendatangi kakeknya yang lagi murung. Hari ini adalah hari kematian putra mereka. Putra si kakek ini mati karena bunuh diri. Lalu Yeon minta tolong bantuan pada si kakek. Sementara si nenek Yeon mengenang anaknya itu. Orang yang mati bunuh diri gak akan bisa bereinkarnasi lagi. Jia mendatangi psikolog langganannya dengan bertanya soal penelitian tentang kehidupan masa lampau. Banyak artikel terkait orang-orang yang ingin masa lalunya. Dokter penasaran kenapa harus masa lampau. Dokter ini bercerita kalau ibu Jia juga dulu bertanya pertanyaan yang sama. Ternyata artikel-artikel itu dikumpulkan dokter ini bersama ibu Jia. Meski ibu Jia adalah seorang dokter bedah. Jia nggak ingat masa kecilnya saat di hipnoterapi. Jia pun ngebawa file rekaman sesi hipnoterapi itu dan memutarnya di ruangan penyunting video. Terlihat Jia kecil di hipnoterapi. Jia disuruh membuka pintu di alam bawah sadarnya. Tapi Jia nggak mau karena merasa akan ada yang melompat ke arahnya. Jia pun membuka pintu itu lalu tersenyum, mengatakan melihat orang-orang memakai baju tradisional. Dan itu lucu, mereka berbaring dan dibunuh seperti binatang. Jia kecil pun sadar dan mengatakan kalau dokter berisik, dia nggak bisa tidur. Ini belum waktunya, kenapa membangunkannya? Tiba-tiba, Jia kecil melihat ke arah kamera dan mengatakan dia lahir di bawah bumi dan melihat seekor hewan dalam bentuk manusia keluar dari gua. Hewan itu adalah Imugi. Lalu, Jia kecil membaca tulisan di belakang Jia yang sekarang dilarang makan dan minum di sini. Lalu mengatakan, rupanya kamu di sana. Jia sangat kaget, lalu mematikan video itu dan pergi. Rang di rumahnya didatangi perempuan berbaju hijau ini. Menanyakan apa ketakutan Rang dan memegang tangan Rang. Rang kesal lalu mengusirnya. Perempuan ini bilang, aku melihatnya. Lalu Rang mendengar suara anak-anak bernyanyi dan mengikuti sumber suara itu. Itu berasal dari lemari. Rang membukanya dan Rang tiba di rumahnya dulu waktu kecil. Tiba-tiba warga di situ memukuli Rang, mengatakan dia anak setengah rubah. Rang tahu ibunya ada di dalam rumah, tapi nggak menolong dia. Tiba-tiba, orang-orang tadi nggak ada. Rang masuk rumah itu. Di sana, ibunya hanya melihat kejadian itu, nggak berani menolong. Ibunya merasa Rang seharusnya nggak dilahirkan. Rang adalah monster, tapi ini terlampau nyata untuk dikatakan mimpi. Rang berada di kejadian saat kecil di hutan kelaparan. Sekarang, Yeon nggak mungkin nolongin Rang kayak dulu. Rang harus berusaha sendiri. Di sana hadir wanita hijau ini. Rang pun menyadari siapa perempuan itu. Perempuan itu bilang dia akan segera memberitahu Yeon. Tapi apakah Yeon akan membantunya? Sementara Jia juga berada di posisi yang sama. Mau nggak mau, Rang harus berlari meninggalkan zombie-zombie itu. Jia yang ada di kantor didatangi perempuan berbaju hijau ini dan memegang tangan Jia dan mengatakan ketakutan Jia pasti Yoguge. Tiba-tiba Jia mendengar suara anak-anak bernyanyi seperti yang didengar Rang. Jia kaget karena perkataan wanita itu, kemudian mengejarnya membuka pintu. Tiba-tiba Jia ada di mobil, di mana kejadian sewaktu kecil, dan mengingat kejadian itu, Jia mencoba menghentikan ayahnya, tapi percuma aja. Kemudian wanita hijau itu mendatangi Yeon, mengatakan, satu pintu menuju adikmu, satu pintu menuju pacarmu. Mana yang akan kamu pilih? Yeon memilih mematahkan leher wanita ini, tapi itu akan melanggar aturan dan mereka akan di sana selamanya. Yeon membalas, tunggu saja giliranmu, Bu.
Yon tahu wanita ini adalah kiriman Imugi. Sekarang Yon memutuskan harus memilih yang mana, Rang atau Jia. Mereka sama-sama di kondisi yang memungkinkan mereka akan mati. Lalu Yon pun melangkah, kemudian memilih pintu. Rang terus diserbu zombie-zombie dan semua zombie udah menyerbunya dan menggigitnya. Rang udah menduga ini kalau Yon akan memilih Jia. Tapi saat itu ternyata Yon datang dan menyelamatkan Rang. Jadi bagaimana dengan Jia dong?